Persebaya tengah membangun skuad terbaik untuk Liga 1 2024-2025. Saat ini Bajul Ijo, sebutan Persebaya, sedang melakoni pemusatan latihan di Yogyakarta. Terbaru, Persebaya baru saja menelan kekalahan telak 3-0 dari Barito Putra. Uniknya, ketiga gol bekantan Hamuk, sebutan Barito Putra, itu lahir lewat skema tendangan bebas. Ketiga gol Barito dicetak oleh Lukas Gama, 28, Excel Runtukahu, 56, dan Rizky Pora, 80. Paul Munster memberikan perhatian khusus terhadap penyelesaian akhir anak asuhnya. Menurutnya, Bajul Ijo seharusnya bisa lebih efektif dalam mengonversi peluang menjadi gol. Kita mempunyai 4 peluang yang seharusnya berbuah gol. Kita tidak boleh melakukan hal seperti itu ketika di Liga 1 nanti, tegas Paul Munster. Pelatih asal Irlandia Utara itu merasa bahwa ketajaman lini serang Persebaya masih jauh dari yang diharapkan. Dia menilai bahwa itu adalah masalah krusial yang harus segera diatasi sebelum Liga dimulai. Dalam pertandingan uji coba tersebut, meskipun Persebaya mampu menciptakan beberapa peluang emas, sayangnya mereka gagal memanfaatkannya dengan baik. Ini adalah hal yang tidak bisa kita ulangi di Liga 1. Kami harus lebih fokus dan memaksimalkan setiap peluang yang ada, lanjut Coach Munster. Tapi, masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama dalam mengantisipasi bola mati. Pertahanan kita sebenarnya cukup baik, tidak ada tendangan yang mengarah ke gawang, tetapi kita lengah mengantisipasi bola mati, tambah Munster. Paul Munster menjelaskan bahwa meskipun tim lawan tidak banyak memberikan ancaman langsung ke gawang Persebaya, kelengahan dalam situasi bola mati bisa menjadi titik lemah yang berbahaya. Dalam kompetisi seketat Liga 1, detail seperti itu bisa menjadi pembeda antara kemenangan dan kekalahan. Oleh karena itu, Munster menekankan pentingnya disiplin dan konsentrasi tinggi dalam situasi bola mati. Paul Munster terus menegaskan kepada para pemainnya bahwa mereka harus terus bekerja keras untuk memperbaiki kekurangan yang ada. Menjelang bergulirnya Liga 1, Munster dan tim pelatih Persebaya berencana untuk fokus pada sesi latihan yang lebih spesifik, terutama dalam hal penyelesaian akhir dan antisipasi bola mati. Paul Munster berharap, dengan latihan yang lebih intensif dan fokus, para pemain bisa lebih tajam di depan gawang dan lebih solid dalam bertahan. Bonek dan Bonita tentu berharap tim kesayangan mereka bisa tampil maksimal dan meraih hasil terbaik di Liga 1 2024-2025. Terlebih dengan skuad yang lebih baik dari musim lalu, Bajul Ijo harus lebih baik dari musim lalu. Persebaya Surabaya tengah mempersiapkan diri untuk mengarungi kompetisi Liga 1 2024-2025. Di tengah persiapan, tim Bajul Ijo harus mendapatkan pelajaran berharga dari laga uji coba melawan tim sekasta yaitu Barito Putra. Bruno Moreira CS harus dihajar dengan skor 3-0 tanpa balas melawan Laskar Antasari. Pukulan itu tentu cukup telak melihat sebelumnya Persebaya punya rekor apik sepanjang uji coba pramusim. Bahkan, pasukan Paul Munster selalu mendapatkan kemenangan dan tanpa kebobolan. Lini belakang menjadi sorotan pasca kekalahan telak melawan Laskar Antasari. Paul Munster sendiri mengungkapkan bahwa tak ada permasalahan signifikan dalam pertahanan tim asuhannya. Pertahanan kita cukup baik, tidak ada tendangan yang mengarah ke gawang tetapi kita lengah mengantisipasi bola mati, kata Paul Munster. Ini pentingnya uji coba sebelum Liga, karena kita tahu kesalahan kita di mana, sambungnya. Persebaya Surabaya sendiri mempunyai opsi terbatas di lini belakang. Paul Munster bahkan menyebutkan telah mencoba beberapa opsi duet lini belakangnya. Sejumlah opsi dicoba seperti Rizwan Lauhin Kadek Raditya, Rizwan Randi Hanson Mei, kemudian opsi bek asing Slavko Damjanovic, Kadek Raditya juga diperhitungkan. Namun dengan belum mumpuninya lini belakang sejauh ini, opsi mendatangkan bek asing baru tentu patut dijajal. Hal ini melihat Persebaya masih bisa menggunakan setidaknya 2 lagi kuota pemain asing.
Bahkan, Munster sempat belak-belakan bahwa akan ada kemungkinan tambahan satu pemain asing baru di pos bek tengah. Kemungkinan ada satu pemain baru lagi, pemain asing posisi bek tengah, ungkap Paul Munster beberapa waktu lalu. Namun sampai saat ini, masih belum ada kepastian atau bocoran terkait siapa pemain asing yang coba didatangkan untuk menambah kekuatan pos lini pertahanan Bajul Ijo. Sementara pos bek tengah masih penuh tanda tanya, pos penjaga gawang Persebaya Surabaya setidaknya telah diamankan. Persebaya Surabaya masih akan mengandalkan komposisi 5 penjaga gawangnya musim lalu. Dari 5 penjaga gawang, hanya 3 nama yang mencatatkan penampilan. Lantas, siapa saja penjaga gawang Persebaya Surabaya? Simak selengkapnya berikut ini. 1. Hernando Ari, 22 tahun. Di usianya yang baru 22 tahun, Hernando Ari Sutaryadi, atau yang akrab disapa Nando, telah menjelma menjadi salah satu kiper muda terbaik di Indonesia. Ia telah menunjukkan performa gemilang di berbagai turnamen, termasuk membawa Persebaya U20 juara Elite Pro Academy Liga 1 U20 2019, mengantarkan timnas Indonesia meraih medali emas SEA Games 2023. Dan menjadi pilihan utama di bawah mister gawang timnas Indonesia di ajang Piala Asia 2023. Kegemilangan Nando tak lepas dari refleksnya yang luar biasa, penempatan posisi yang jitu, dan kemampuannya dalam membaca arah bola. Pada musim 2023-2024, Hernando Ari sayangnya tak mendapatkan musim yang bagus. Selain disibukkan dengan panggilan dari timnas Indonesia, Nando juga harus berjibaku dengan cedera yang ia alami. Membuat ia hanya mampu tampil sebanyak 14 pertandingan bersama Bajul Ijo. Dari penampilan itu, Nando mencatatkan 21 kebobolan dan 3 kali nirbobol. Penjaga gawang asal Semarang itu tentu diharapkan mampu tampil lebih baik lagi di musim yang akan datang. 2. Andika Ramadhani, 25 tahun. Andika Ramadhani, kiper berusia 25 tahun ini, merupakan pemain asli didikan Persebaya. Ia telah menunjukkan dedikasi dan cintanya kepada Bajul Ijo sejak lama. Pengalamannya di berbagai level kompetisi, termasuk membawa Persebaya U20 juara Elite Pro Academy Liga 1 U20 2019, menjadikannya sosok yang dihormati di kalangan pemain Persebaya. Kegigihan dan ketenangan Andika di bawah mister gawang menjadikannya benteng kokoh bagi Persebaya. Meski dianggap sebagai pelapis Hernando, namun Andika selalu dapat diandalkan. Ia bahkan mencatatkan penampilan lebih banyak daripada pesaingnya musim lalu. Pemain asal Perak, Surabaya itu total mencetak 22 pertandingan, 23 kebobolan dan 7 kali nirbobol. Catatan itu tentu menjadi bekal tersendiri bagi Andika untuk terus tampil konsisten di bawah mister gawang Bajul Ijo. 3. Aditya Arya, 20. Aditya Arya, kiper muda ini juga siap memberikan kontribusinya bagi Persebaya. Ia memiliki semangat juang yang tinggi dan tekad yang kuat untuk menjadi kiper utama Persebaya. Aditya berhasil membawa lolos timnas U20 ke Piala Asia U20 di Uzbekistan 2023 ini mempunyai potensi luar biasa. Ia masuk dapan proyeksi jangka panjang Bajul Ijo, pemain bertinggi 183 cm itu menjadi penjaga gawang ketiga di bawah asuhan pelatih Benjamin van Breukelen. Di musim 2023-2024 lalu, Aditya Arya mendapatkan kesempatan tampil sebanyak 1 kali. Kesempatan itu didapatkan saat Hernando Ari absen, serta Andika Ramadhani mendapatkan cedera. Dari 1 pertandingan itu, pemain asal Malang itu sudah kebobolan sebanyak 2 gol. 4. Lalu Muhammad, 20 tahun. Persebaya tak hanya memiliki kiper senior yang berpengalaman, tetapi juga kiper muda berbakat yang siap bersinar. Lalu Muhammad Rizky, penjaga gawang muda Persebaya, merupakan ex-penjaga gawang timnas pelajar U15 Kemenpora yang pada tahun 2019 lalu ia mengikuti kejuaraan di Portugal. Meski memiliki potensi, namun lalu Muhammad Rizky masih harus terus ditempa. Ia belum mendapatkan menit bermain sepanjang musim. 5. M. Yunan, 21 tahun. Sementara Yunan, kiper muda berusia 20 tahun, memiliki potensi besar untuk berkembang dengan tinggi badannya yang ideal dan kelincahannya di bawah mister gawang. Pemain asal Trenggalek ini diketahui bakatnya oleh tim pelatih Bajul Ijo saat seleksi camp Persebaya TG Festival akhir April 2023 lalu. Ia memiliki potensi yang potensial, Yunan mendapatkan kontrak bersama tim senior. Sama halnya dengan lalu, M. Yunan juga masih belum mendapatkan menit bermain sepanjang musim.
Tidak mengherankan jika banyak pemain dari luar negeri tertarik untuk bermain di Persebaya, mengingat atmosfer pertandingan yang selalu meriah dan dukungan penuh dari para supporter. Potensi Gadesi untuk bermain di Liga 1 bersama Persebaya tentu menarik untuk ditunggu. Dengan usianya yang masih muda, dia memiliki banyak waktu untuk berkembang dan menunjukkan kemampuan terbaiknya. Bergabung dengan klub sebesar Persebaya akan memberinya pengalaman berharga dan kesempatan untuk bermain di level yang lebih tinggi. Selain itu, kehadirannya juga akan menambah warna dalam skuad Persebaya dan memberikan variasi dalam strategi permainan yang diterapkan oleh pelatih. Sebagai pemain yang telah mengikuti perkembangan Persebaya melalui media sosial, Gadesi tentu sudah memiliki gambaran tentang gaya permainan dan kultur klub tersebut. Hal ini akan memudahkan adaptasinya jika dia benar-benar bergabung dengan Persebaya. Selain itu, dengan banyaknya pemain asing yang sudah bermain di Liga 1, Gadesi akan merasa lebih nyaman karena ada banyak pemain yang berbagi pengalaman serupa dengannya. Jika Persebaya tertarik untuk merekrut Gadesi, langkah tersebut akan menjadi sebuah gebrakan yang menarik di bursa transfer pemain muda. Klub ini sudah memiliki rekam jejak yang baik dalam mengembangkan pemain muda berbakat, dan Gadesi bisa menjadi salah satu bintang masa depan yang bersinar di Persebaya. Keberhasilannya di Liga 1 juga bisa membuka pintu bagi lebih banyak pemain muda dari Singapura dan negara-negara ASEAN lainnya untuk bermain di Indonesia, memperkaya kompetisi dan meningkatkan kualitas sepak bola di kawasan ini. Para penggemar Persebaya tentu sangat menantikan perkembangan lebih lanjut terkait potensi bergabungnya Kian Jared Gadesi. Harapan besar tertuju padanya untuk bisa memberikan kontribusi positif bagi tim dan membawa Persebaya meraih prestasi yang lebih tinggi di Liga 1. Dengan semangat dan dedikasi yang tinggi, serta dukungan penuh dari para supporter, Gadesi bisa menjadi salah satu pemain kunci yang membantu Persebaya mencapai target-target besar di masa depan. Pengakuan Kian Jared Gadesi tentang Persebaya Surabaya tidak hanya menunjukkan ketertarikannya pada klub tersebut, tetapi juga mencerminkan betapa besar pengaruh Persebaya di kancah sepak bola ASEAN. Klub ini tidak hanya menjadi kebanggaan warga Surabaya, tetapi juga telah menarik perhatian pemain-pemain muda berbakat dari berbagai negara. Semoga dengan kesempatan yang ada, Persebaya dapat terus berkembang dan meraih prestasi gemilang di kancah sepak bola nasional dan internasional.